Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi baru yaitu gemar membaca. Anak-anak, apakah kalian suka membaca? Pasti suka ya, karena membaca adalah kegiatan yang sangat berguna karena dapat menambah ilmu pengetahuan. Membaca membuat kita tahu banyak hal, dan membaca dapat dilakukan di mana saja dan juga kapan saja. Membaca adalah jendela dunia. Maksudnya, dengan membaca kita akan tahu keadaan dunia. Misalnya, kita tahu cerita tentang negara Asia. Anak-anak tahu kan di mana coba tempat kita membaca dan meminjam buku? Ya, betul, perpustakaan. Di perpustakaan itu terdapat banyak buku. Kita bisa membaca buku di sana dan juga bisa membawanya atau meminjam ke rumah. Buku adalah sumber ilmu. Buku apa saja sih yang dapat kita baca? Ada banyak loh, yaitu 1. Buku pelajaran. Buku pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PPKN. Yang kedua, buku cerita. Cerita atau dongeng. Misalnya tentang si kancil, Cinderella, Putri Salju, ya. Yang ketiga, buku pengetahuan. Misalnya buku atlas atau peta dunia. Yang keempat adalah majalah. Misalnya majalah Bobo. Yang kelima adalah koran. Kalian pasti tahu kan macam-macam koran. Kemudian yang terakhir adalah buku komik. Ya, ada komik Shinchan, ada komik Doraemon, atau komik-komik yang lainnya. Satu buku lagi yaitu buku diari atau yang biasa disebut dengan buku harian. Buku harian ini adalah buku yang berisi catatan atau peristiwa yang dialami setiap hari. Biasanya buku ini punya sendiri dan tidak boleh orang lain mengetahuinya, kecuali seizin pemilik bukunya. Nah, Nana, buku itu terdiri dari halaman-halaman. Kalian pernah lihat kan di dalam suatu buku itu ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Di mana bagian-bagian buku itu ada bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Bagian depan buku disebut sampul depan, di mana gambar atau sampul pada buku ini harus dibuat dengan bagus dan menarik supaya orang-orang tertarik untuk membacanya. Bagian dalam buku berisi tulisan yang biasanya disertai gambar. Gambar pada buku atau cerita disebut dengan ilustrasi. Dengan adanya gambar atau ilustrasi ini akan membantu si pembaca lebih paham apa dari maksud tulisan yang ada di buku tersebut. Sedangkan bagian belakang buku kita sebut dengan sampul belakang.
Nih Ibu ada contoh gambar sampul depan dengan sampul belakang. Anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dengan baik. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya.